Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Ikhwan fillah rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah, walhamdulillah, dan segala puji hanya bagi Allah. Ana ucapkan di kesempatan saat ini atas kenikmatan-kenikmatannya yang senantiasa Allah berikan kepada kita. Perkenalkan, Ana Fahmi Mubarak, salah satu mahasiswa program Pasca Sarjana UI Bogor, Universitas Ibnu Khaldun Bogor, yang pada kesempatan ini ingin menyelesaikan salah satu tugas di mata kuliah Peradaban dan Pembaharuan Pendidikan Islam. Kesempatan saat ini Anda ingin menyampaikan satu pembahasan, satu tema berkenaan dengan pengembangan model lembaga tahfidz Quran dalam mewujudkan peradaban Islam. Sebelumnya Anda ucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing, ada Dr. Ahmad Sastra dan Dr. Fajrul Amdi Syafri LSMH. Mudah-mudahan nanti setelah Anda sampaikan tugas ini, para dosen yang terhormat bisa memberikan masukan-masukannya untuk hasil kajian yang lebih baik. Baik, ikhwan fillah rahimakumullah, kita mulai. Tema kita sekali lagi adalah berkenaan dengan pengembangan model lembaga tahfidz Quran dalam mewujudkan peradaban Islam. Yang pertama berkenaan dengan masalah latar belakang masalahnya. Latar belakang masalah. Maka yang melatar belakangi kenapa penulis mengambil tema ini, karena pertama, ikhwan fillah rahimakumullah, kondisi dunia saat ini seolah-olah sudah tidak lagi memiliki peradaban. Setelah dulu Islam berhasil menciptakan satu peradaban yang sangat luar biasa, kemudian perlahan-lahan menurun, perlahan-lahan memudar, dan sekarang yang terjadi adalah kebalikannya. Kita melihat beberapa bentuk kezaliman yang terjadi di beberapa negara. Waliyadzubillah. Oleh karena itu, ikhwan fillah, muncul kemudian latar belakang yang kedua, apa? Kerinduan kita, kerinduan umat Islam akan peradaban Islam. Yang dulu ketika muncul, dulu ketika ada keadilan begitu luar biasa merata. Keamanan juga begitu luar biasa merata. Sampai jangankan orang Islam sendiri, orang non-Muslim pun merasakan bagaimana indahnya hidup di bawah naungan Islam. Ini yang melatar belakangi kenapa peneliti mengambil tema ini. Namun, kita akan coba sedikit membatasi, karena masalah tersebut begitu luar biasa luasnya, kita batasi. Yang pertama berkenaan dengan apa kaitan lembaga tahfidz Quran dengan peradaban, dan yang kedua, bagaimana meningkatkan peran dan kontribusi lembaga tahfidz Quran dalam mewujudkan peradaban. Karena diakui ataupun tidak, ikhwan fillah rahimakumullah, peradaban dulu Islam muncul itu karena diantaranya ada para penghafal Quran. Maka sekarang ketika kemudian para penghafal Quran itu dimunculkan oleh para lembaga-lembaga tahfidz Al-Quran, berarti secara tidak langsung dia pun punya peran. Nah, kita ingin mencoba jauh mana peran ini dan bagaimana agar kemudian peran ini makin luar biasa terasa. Berikutnya kemudian, ikhwan fillah, tujuannya penulisan ini apa? Yang pertama tentunya adalah melatih penulis agar mampu menyusun tulisan ilmiah yang benar. Yang kedua, memperluas wawasan dan pengetahuan bagi penulis dan juga mudah-mudahan bagi para pembaca. Yang ketiga, mudah-mudahan nanti ada sumbangsi pemikiran yang diberikan, konsep keilmuan yang dimunculkan, sehingga mudah-mudahan bisa menjadi solusi pemecah masalah yang sedang kita hadapi saat ini. Kita masuk ke pembahasan ikhwan fillah rahimakumullah. Mudah-mudahan bermanfaat. Yang pertama berkenaan dengan makna peradaban itu sendiri. Peradaban apa sih? Maka mengutip perkataan sebagian para ahli, Huntington diantaranya menyebutkan bahwasanya peradaban adalah sebuah istilah yang sering digunakan untuk menunjukkan pendapat dan penilaian terhadap perkembangan
perkembangan kebudayaan. Atau tepatnya pada saat perkembangan kebudayaan mencapai puncaknya berupa kebudayaan yang halus, indah, tinggi, santun dan sebagainya, maka kemudian kalimat ini disematkan kepada peradaban tersebut, kebudayaan tersebut. Makanya kemudian masyarakat yang memiliki kebudayaan tersebut disebut dengan pemilik peradaban yang tinggi. Ini pernyataan Huntington. Berikutnya kemudian ada juga pendapat yang lain, Albion Small, memberikan sebuah ungkapan bahwasanya peradaban adalah kemampuan di mana seorang manusia mampu untuk mengendalikan dorongan dasarnya. Seorang manusia mampu untuk mengendalikan keinginan untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Ini peradaban beda dengan budaya atau kebudayaan. Kalau budaya adalah mengacu pada kemampuan manusia untuk menguasai alam melalui ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan ini mengandung dorongan dasarnya. Malah kemudian diungkapkan, tambahannya kata beliau, peradaban itu berkaitan dengan suatu perbaikan yang bersifat kualitatif, menyangkut pikiran manusia, sedangkan kebudayaan itu berkaitan dengan sesuatu yang material, faktual, relevan, dan konkret. Maka dari sini kemudian peneliti atau anak pribadi mengambil satu ungkapan tentang makna peradaban. Peneliti mengambil satu istilah atau mengungkapkan bahwasanya peradaban itu sesuai dengan kata aslinya. Apa? Peradaban itu merupakan sebuah kata yang berasal dari kata adab, imbuhan pe dan akhiran am, jadi peradaban. Adab itu artinya akhlak, adab itu artinya budi pekerti, adab itu artinya karakter. Maka peradaban bisa kita artikan adalah sebuah keadaan di mana manusia sudah berhasil sampai pada posisi tercapainya tujuan manusia, tujuan pendidikan, yaitu memanusiakan manusia. Makanya ini hampir kemudian kita hampir sama dengan pernyataan yang sebelumnya. Jadi berkaitannya bukan dengan materi, tetapi dengan ilmateri, dengan pemikiran. Ini makna peradaban. Berikutnya kemudian saya mengutip pernyataan Ahmad Ari Mashhuri, dosen Universitas Pamulang, dalam sebuah jurnal yang beliau tulis terkait Al-Quran dan peradaban manusia. Beliau mengatakan peradaban mencerminkan kualitas kehidupan manusia dalam masyarakat. Dan kualitas itu diukur dari satu, ketentraman yang ada atau human security, kemudian kedamaian atau peaceful, kemudian keadilan atau justice, dan kesejahteraan yang merata. Dan kalau kita melihat ikhwanullah dari ungkapan ini, ternyata hanya Islam yang bisa menghadirkan semuanya. Sejarah telah mencatat pada masa lalu ketika peradaban Islam betul-betul muncul, naik gitu, maka ketentraman, kedamaian, keadilan, kesejahteraan sangat merata. Maka tadi kita sampaikan ketika manusia sudah jadi manusia. Berikutnya kemudian bagaimana peran Al-Quran dalam menciptakan peradaban ini? Diakui ataupun tidak, sejarah telah membuktikan bahwasanya Al-Quran berperan besar untuk menciptakan peradaban ini. Ketika tadi kita sampaikan, peradaban itu ketika seorang itu memiliki adab, memiliki etika, dan ketika Islam itu jaya, Rasul merupakan pimpinannya. Lalu kemudian seorang sahabat pernah bertanya tentang bagaimana adab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata jawaban Aisyah waktu itu adalah mengatakan, "Khuluquhu Al-Quran." Khuluquhu Al-Quran, kata Aisyah radhiyallahu taala anha, memberikan satu isyarat bahwasanya benar-benar yang namanya Al-Quran memberikan pengaruh ikhwanullah. Maka Quran, ikhwanullah, betul-betul memberikan kebaikan pada setiap bagiannya. Ia jadi obat bukan hanya untuk yang punya penyakit fisik dengan ruqyahnya, tapi juga jadi obat bagi penyakit psikis ketika dia mengkaji Al-Quran dan mengamalkan Al-Quran.
Nah, lembaga tahfidz Al-Quran, tadi kita sampaikan, Quran punya peran yang sangat besar untuk merubah seseorang. Maka lembaga tahfidz Quran harusnya juga merasa hal itu, atau merasakan bagaimana ketika dia membentuk satu lembaga, bukan cuma kemudian mengeluarkan orang-orang yang seperti komputer, yang kemudian bisa menyebutkan ayat berapa, surat berapa, halaman berapa, tapi juga harus bisa menciptakan kader-kader seperti para sahabat. Yang ketika mereka disebar oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka pun memberikan peradaban Islam di tempat mereka tinggal. Oleh karena itu, perlunya kemudian adanya pengembangan model lembaga tahfidz Quran. Apa di antara bentuk pengembangannya? Wallah alam betul atau tidak. Wallah alam betul atau tidaknya, cuman dari pantauan peneliti hari ini, banyak lembaga tahfidz yang mengeluarkan atau yang hanya mengeluarkan para alumninya yang hanya hafal Quran saja tetapi tidak paham akan Al-Quran. Ini sebuah kebaikan tentunya. Kita tidak memungkiri itu. Tapi tadi kita sampaikan, kita ingin mengembangkan ke level yang lebih tinggi. Maka harus kemudian model lembaga tahfidz Al-Quran untuk memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap peradaban adalah dia tambahin kurikulumnya, kembangkan kurikulumnya, sehingga santri bukan cuma sekedar hafal ayat, hafal surat, hafal halaman, tapi juga hafal dan tahu maknanya. Maka selain ada waktu untuk menghafal, ada waktu juga untuk mengkaji Al-Quran atau ayat yang mereka hafal. Karena memang inilah juga yang kemudian dipraktekkan oleh para sahabat Nabi. Mungkin pernah mendengar sebuah riwayat kata seorang sahabat, kami tidak belajar 10 ayat dari Al-Quran kecuali 10 ayat yang sudah kami pelajari, kami baca, kami pelajari, kami hafalkan, kami amalkan. Ketika itu sudah beres, naik ke level berikutnya, ke ayat berikutnya. Ini pengembangan yang pertama. Jadi berikan materi tafsir kepada mereka. Berikan materi pemahaman yang lebih dalam terhadap Al-Quran. Yang berikutnya kemudian, di antara bentuk pengembangan juga terhadap model lembaga tahfidz Al-Quran adalah dengan cara apa? Membiasakan anak-anak untuk berdialog dengan bahasa Al-Quran. Dengan bahasa Al-Quran. Atau lebih khususnya lagi, biasakan anak-anak ketika ngomong akan sesuatu dan istilahnya ada dalam Al-Quran, dia persering, dia gunakan istilah tersebut. Untuk apa? Setidaknya untuk mengingatkan. Atau syukur-syukur kalau kemudian, kalau dia tahu juga sejarahnya, ketika dia ungkapkan satu ungkapan yang pernah dihafal dalam Al-Quran, dan ungkapan itu menunjukkan sebuah sirah yang pernah terjadi di masa lalu, mudah-mudahan jadi satu pengingat untuk dirinya gitu. Contoh seperti dalam bahasa percakapan, ya, dalam bahasa percakapan, kalau bisa mereka dituntut untuk ngomong bahasa Arab, tapi kalau bisa bahasa itu bahasa Quran gitu. Jadi bukan cuma sebatas kaifaha lupa min aina anta gitu. Atau ketika kita ingin mengatakan saya nggak ngerti apa perkataan engkau gitu. Jangan hanya mengatakan ma fahimtu kalamaka, tapi kita bisa gunakan bahasa Quran seperti ma nafqahu katsiran mimma taqul. Ma nafqahu katsiran mimma taqul. Satu ayat atau satu ungkapan dalam ayat yang bisa kita gunakan dalam percakapan sehari-hari. Atau ketika kita menemukan orang sedang berbincang-bincang, dan kita nggak tahu apa yang mereka sedang bicarakan. Lalu kita tanya sahabat kita dengan mengatakan amma yatasaalun. Apa yang sedang mereka diskusikan? Apa yang sedang mereka bicarakan? Tujuannya adalah mudah-mudahan ini bukan cuman untuk mengulang mengingatkan hafalan, tapi juga untuk mengingatkan tentang kisah yang terjadi ada ungkapan ini. Gitu. Sehingga mudah-mudahan pada saat itu dia tersadarkan untuk terus berbuat kebaikan. Yang berikutnya kemudian entrepreneur. Apa maksud entrepreneur di sini? Kita mengharapkan, kita menginginkan para penghafal Quran tidak menjadikan hafalan Quran yang mereka miliki sebagai satu-satunya perantara mencari nafkah. Kita sangat mengharapkan para penghafal Quran ini
ketika mereka tidak mendapatkan apa yang seharusnya mereka dapatkan di dunia ini, mereka bisa mencarinya dengan kemampuan yang mereka miliki. Baik kemampuan dalam bertani, kemampuan dalam ekonomi, kemampuan dalam hal-hal yang lain. Jadi dicampur gitu, digabung gitu. Jadi ada materi berkenaan dengan pertaniannya atau dengan permesinannya atau dengan masalah elektronya atau dengan komputernya gitu. Tujuannya jangan sampai lembaga tahfidz hanya melahirkan guru-guru tahfidz. Tapi tujuannya adalah nanti orang-orang yang keluar dari lembaga tahfidz ini mampu kemudian menjadi penebar kebaikan, penebar peradaban dimanapun mereka berada. Terutama poin yang pertama tadi ini, yang hafal dengan arti, tahu tujuannya, apa maksudnya. Lihat bagaimana seorang sahabat Nabi ketika diutus oleh Nabi ke Yaman untuk berdakwah, menyebarkan peradaban Islam. Lalu ditanya, apa yang akan kau lakukan kalau kau menemukan sebuah masalah? Dia mengatakan, aku akan kembalikan kepada Al-Quran. Kan tidak mungkin ngomong begini kalau beliau nggak paham. Maka harus mengerti, harus paham. Apalagi ada kasus yang terjadi, dan ini Allah alam benar atau tidaknya, ya. Ana pernah dapat info kalau daerah Somalia itu sebuah negara yang hampir semua penduduknya hafal Al-Quran. Karena ada sebuah ungkapan yang pernah Anda dapatkan, kalau mereka tidak bisa menikah kecuali sudah hafal Quran. Tapi ternyata tidak sedikit dari mereka, walaupun hafal Quran, cuma sikapnya tidak menunjukkan sikap Al-Quran. Malah kita mungkin pernah mendengar, dulu pernah terjadi perompakan di sebuah lautan, itu kan pelakunya orang Somalia. Maka yang kita inginkan adalah bukan cuma lembaga tahfidz ini mengeluarkan orang-orang yang hafal Quran lengkap dengan ayatnya, susunannya, halamannya, tapi juga yang lebih utama dari itu adalah maknanya, tujuannya, artinya. Karena ketika tahu artinya, maka orang akan terdorong untuk mengamalkannya. Dan itulah memang tujuan turunnya Al-Quran, untuk diamalkan. Untuk diamalkan. Ini diantara 3 model pengembangan kurikulum dalam lembaga tahfidz Al-Quran. Menghafal dengan arti, membiasakan para penghafal Quran untuk berdialog satu dengan yang lainnya menggunakan bahasa Al-Quran, menggunakan bahasa Quran, dan ini lebih spesifik daripada sekedar bahasa Arab. Gitu. Lebih spesifik daripada sekedar bahasa Arab. Banyak dialog-dialog dalam Al-Quran. Tapi anak tadi malam bermimpi, bisa kita mengatakan ini ara fil manam gitu. Ini ara fil manam gitu. Bahasa sederhana, tapi ketika Quran menyebutnya ini ada tujuan lain loh, ada maksud lain yang tentunya ini akan luar biasa. Kemudian tadi tambahannya adalah kita lembaga tahfidz Quran harus juga bisa memberikan keterampilan tambahan kepada para peserta didiknya selain hafalan Quran. Tujuannya diantaranya agar ketika nanti mereka selesai dari proses menghafal Al-Quran, pendidikan di lembaga tahfidz Al-Quran bukan cuma sekedar siap jadi imam, bukan cuma sekedar siap jadi ustadz, tapi siap untuk jadi apapun karena mereka ingin menyebarkan peradaban Islam. Ini barangkali jadi kalau kita simpulkan dari apa yang kemudian peneliti kaji gitu. Pertama, Al-Quran memiliki peran yang penting dalam peradaban. Maka jangan sampai lembaga tahfidz hanya melahirkan komputer atau tape recorder yang sebatas bisa membacakan, tapi tidak paham apa yang dibaca. Maka penulis menganggap penting setiap lembaga tahfidz melakukan pengembangan model pembelajaran agar para alumnusnya bukan hanya siap berpacu dengan zaman, tapi mampu melahirkan peradaban. Di antaranya dengan 3 hal tadi. Diberikan materi tambahan untuk betul-betul juga santri memahami apa yang dia hafal, ditambah dengan dipaksa anak-anak untuk berbicara dengan bahasa Al-Quran. Yang ketiga adalah kemudian dengan cara diberikan materi tambahan tentang bagaimana
entrepreneur. Wallahu a'lam bishawab. Wa barakallahu fikum. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekali lagi kami harapkan masukan dan nasihatnya dari rekan-rekan semua, terutama dari para dosen pembimbing. Alhamdulillah wa subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.